Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan nama anggota Meli Kurnia dengan NIM 22202020101 dan Aulia Azhara dengan NIM 22202020115 dari kelas PAID dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yakni kurir, yang artinya pelari atau tempat acuan. Zakiyah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Di dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun aspek fungsi kurikulum yang pertama, kurikulum sebagai program studi, kurikulum sebagai konten, kurikulum sebagai kegiatan berencana, kurikulum sebagai hasil belajar, kurikulum sebagai reproduksi kultural, kurikulum sebagai pengalaman belajar, dan kurikulum sebagai produksi. Adapun aspek-aspek kurikulum diantaranya meliputi yang pertama tujuan. Tujuan yaitu tujuan pendidikan yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut. Yang kedua ada isi yaitu berupa pengetahuan, ilmu-ilmu, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik melalui proses pendidik untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada metode yaitu cara-cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan isi kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi yaitu cara melakukan penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil dari proses pendidikan yang dirancang di dalam kurikulum tersebut, sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Menurut Herman Holm, dasar-dasar kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, dasar psikologis, digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik, atau the ability and needs of children. Yang kedua, dasar sosiologis, digunakan untuk mengetahui tuntutan masyarakat, atau the legitimate demands of society terhadap pendidikan. Dan yang ketiga, dasar filosofis, digunakan untuk mengetahui nilai yang akan dicapai, atau the kind of universe in which we live. Kerangka dasar kurikulum Islam menurut Al-Syaibani. Yang pertama yaitu dasar agama. Dasar ini hendaknya menjadi roh dan target tertinggi dalam kurikulum. Yang kedua yaitu dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup. Yang ketiga yaitu selalu berusaha fokus seseorang yang visioner, mampu berorientasi ke masa depan namun tetap fokus pada urusannya di masa sekarang. Yang keempat yaitu dasar sosial. Dasar ini memberi gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya. Prinsip-prinsip kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu prinsip pertautan dengan agama, dalam arti bahwa semua hal yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk tujuan, kandungan, metode, dan lain-lain. 2. Prinsip universal, maksudnya tujuan dan kandungan kurikulum pendidikan Islam harus meliputi segala aspek yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu prinsip keseimbangan di dalam tujuan kurikulum dengan kandungannya. Yang keempat yaitu prinsip keterhubungan kurikulum dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima yaitu prinsip memperhatikan perbedaan individu agar kurikulum pendidikan Islam memiliki relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakatnya. Yang keenam yaitu prinsip perkembangan dan perubahan,
dalam arti bahwa kurikulum pendidikan Islam senantiasa sejalan dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketujuh yaitu prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman, dan aktivitas-aktivitas pendidikan yang terkandung dalam kurikulum. Menurut Omar Muhammad Al-Tawni Asy-Syabani, terdapat 7 prinsip dalam perumusan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu adanya pertautan atau keterkaitan sempurna antara seluruh komponen kurikulum dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua yaitu bersifat menyeluruh dalam arti berdimensi jasmania dan rohania, individu dan sosial, akidah dan akal atau pikiran serta menyangkut seluruh pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu memiliki keseimbangan relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan kurikulum. Yang keempat yaitu prinsip keterkaitan antara bakat dan minat, kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Yang kelima yaitu mengetahui adanya perbedaan atau keragaman antara individu peserta didik, baik dari segi minat ataupun bakat. Yang keenam yaitu dapat mengetahui atau menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan dunia pendidikan. Dan yang ketujuh adalah antar mata pelajaran harus saling terkait, saling menunjang termasuk pengalaman dan aktivitas pembelajaran yang diprogramkan dalam kurikulum. Fungsi kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar psikologis. Digunakan untuk memenuhi dan mengetahui kemampuan yang diperoleh dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu pedoman dan program harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsi kesinambungan untuk persiapan pada jenjang sekolah berikutnya dan persiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Dan yang terakhir adalah standar dan penilaian kriteria keberhasilan suatu proses pendidikan atau sebagai batasan dari gram kegiatan yang akan dijalankan pada caturwulan, semester maupun pada tingkat pendidikan tertentu. Kesimpulan, kurikulum dirumuskan sebagai sejumlah kegiatan yang mencakup berbagai rencana strategi belajar mengajar, pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum pendidikan Islam bersifat fleksibel dan rentur mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi tetap dengan mempertahankan identitas keislamannya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.